Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GBDI LSAD Magelang. Hari ini bersama kami hamba-hamba Tuhan dan juga ibadah keluarga yang Bapak Ibu kerjakan di rumah. Mari kita siapkan hati kita siapkan suara kita untuk menyembah Dia, memuliakan Dia. Bagi Allah yang mulia, yang duduk tahta di surga, yang layak menerima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Amin. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, haleluya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah.
hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama. Haleluya, haleluya, glory, 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 glory. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, bagi Dia selamanya. Bapak Pendeta Jerry Marendi, pimpin kita di dalam doa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terpujilah nama-Mu, segala puji. Sambil kita semua bangkit berdiri, baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan Tuhan. Haleluya, nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamalah. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Sekali lagi, segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Terimalah pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Bagi Dia selamalah. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini dalam kami beribadah kepadamu, memperingati kematian Yesus dari antara, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kami yakin dan percaya Engkau hadir bagi kami. Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian yang akan kami sampaikan kepada Tuhan. Hadirlah di tempat ini. Hadirlah di dalam setiap ibadah rumah tanggamu. Kami yakin dan percaya kalau Engkau hadir, maka pemulihan akan terjadi bagi kami semua. Kami menyerahkan ibadah dalam rangka memperingati kebangkitan Yesus Kristus ini ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya, biar semua jadi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saya ucapkan selamat Paskah untuk yang beribadah di keluar dari rumah. Silakan menyampaikan selamat Paskah di antara keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita rayakan kebangkitan Yesus. Kita rayakan kemenangan Yesus. Dia sudah menang dari kematian. Dia sudah bangkit. Dan itu berdampak buat umatnya. Kita juga menjadi pemenangan. Rayakan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Rayakan Yesus, rayakan. Amin, haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya.
kebangkitan Tuhan kita rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Mari rayakan, haleluya. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Mari rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, dia bangkit. Amin. Haleluya. Amin. Yesus sudah bangkit buat kita. Haleluya. Dia bangkit. Glory, glory, glory. Haleluya. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Engkaulah raja atas dunia, amin, yang hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, amin, haleluya, haleluya, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Kita bangga punya Tuhan Yesus, Raja di atas tanah raja, yang sudah bangkit dan menang dan membuat umatnya menang. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Dia segala raja. Haleluya, haleluya, amin, amin. Yesus, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, amin, amin, haleluya.
benar Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, glory, amin. Puji Dia, haleluya, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan haleluya, haleluya, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Glory, glory, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan, haleluya, serukan namanya, amin. Yesus Tuhan Raja, haleluya, 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 glory, glory. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus, 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 karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin, amin, amin. Haleluya. Untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Haleluya, haleluya, sembahkan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebangkitan-Mu. Haleluya, 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 glory, 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 glory. Kasih-Mu luar biasa buat kami, kasih-Mu nyata buat kami, Yesus. Haleluya, 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 Yesus, 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 glory, 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 sembah Kau Tuhan. Yesus, 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 holy, holy are you, Lord God Almighty. Amen. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Jesus, what is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, yes, are you, Lord? Yes, yes, yes. What is the Lamb? You are holy, 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 Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Oh, Engkau kudus, kudus, amin, 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 amin. Maha Kuasa, layak dipuji, oh, layak disembah. Engkau kudus, glory, 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 glory. Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin.
Glory, 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 Yesus, glory, Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Engkau Bapa. Kasih kemurahan-Mu terlalu nyata, terlalu baik buat kami. Kalau satu pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kematian-Mu, kami bersyukur buat kebangkitan-Mu, karena membuat kami umat-Mu menjadi hidup, menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat buat kami Tuhan. Engkau pembela kami yang luar biasa. Engkau sudah menang, dan kami umat-Mu juga menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan, yang akan memberikan kekuatan buat kami. Dan biarlah kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah itu semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam dengar firman-Mu, mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, hari ini kita bersukacita bersama-sama karena kita merayakan hari yang luar biasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di tempat ini ataupun yang berada di rumah, mari kita serukan 3 kali. Haleluya, sorak kemenangan bersama-sama, dan pada kalimat terakhir kita katakan Yesus hidup, ya. Haleluya 3 kali, dan kita akhiri dengan kalimat Yesus hidup. Baik, pada hitungan yang ketiga bersama-sama kita sorakkan. 1, 2, 3. Haleluya, 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 Yesus hidup. Ya, amin, puji Tuhan. Ya, sangat luar biasa kalau hari ini kita dapat menyorakkan kemenangan, dapat menyorakkan sukacita karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita sudah melihat bersama-sama pengorbanan Tuhan Yesus. Kita bersama-sama merenungkan kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus, dan karena apa yang Dia lakukan, kita dapat melihat ada sorak kemenangan yang Yesus sudah serukan. Kemarin pada hari Jumat Agung, kalau Bapak Ibu mengikuti dalam ibadah, kita belajar tentang firman Tuhan. Saat di kayu salib, Yesus berseru, sudah selesai. Itu adalah sorak kemenangan dari anak Allah yang sudah melakukan secara sempurna rencana Allah bagi keselamatan kita semua. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang kemudian kita dapat nikmati, kita dapat rasakan setelah Yesus mengatakan sudah selesai. Mari kita buka bersama di dalam surat 1 Korintus. Ada satu catatan yang sangat luar biasa, 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita merenungkan satu bagian yang luar biasa yang saya percaya akan menjadi kekuatan bagi kita semua di hari-hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya baik di tempat ini ataupun yang ada di rumah, Bapak Ibu dapat membaca bersama-sama dengan saya. Bacalah dengan perlahan, perhatikan setiap kalimat firman Tuhan dan imani setiap bagian yang Tuhan tuliskan, yang dituliskan dengan petunjuk yang luar biasa bagi kita. Ya, 1 Korintus 15 ayat 57 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Ya, hari ini kita belajar satu bagian firman Allah yang berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap kali Bapak Ibu lihat salib, Bapak Ibu ingat salib, lihat di sana, ingat di sana ada seruan sudah selesai. Itu adalah seruan kemenangan dari anak domba Allah, seruan kemenangan dari Yesus Kristus. Tapi hari ini kita belajar bahwa ada deklarasi kemenangan yang juga kita bisa serukan. Kenapa? Karena kemenangan Yesus jadi kemenangan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada saya. Syukur kepada Allah yang memberikan kepada Bapak Ibu. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada saudara kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, hari ini bukan hanya deklarasi yang kita ingat, suara kemenangan dari Yesus. Tapi hari ini kita ada di tempat ini, kita pun bisa mendeklarasikan, kita pun bisa menyatakan suara kemenangan yang sama buat diri kita. Hari ini aku menang. Hari ini aku dapat memperoleh kemenangan. Kenapa? Karena kemenangan itu kita dapatkan dari Yesus Kristus. Sekali lagi saya ingatkan, Jumat kemarin kita mendengar seruan Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Di salib itu ada puncak ketaatan Yesus melaksanakan sempurna semua rencana Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Saya ingin sedikit mengulangi. Ada dua hal, ya nanti Bapak Ibu kalau ada waktu di rumah bacalah seluruh 1 Korintus 15. Dituliskan di sana. Ada dua hal yang sangat kuat tertulis di sana. Dosa dan maut. Dosa itu mengakibatkan manusia kemudian harus berhadapan dengan maut. Dosa mengakibatkan maut. Upah dosa adalah maut. Kemarin Jumat saya menerangkan bahwa dosa itu bagaikan hutang dan bukan hutang uang yang kita bisa bayar dengan uang. Bukan hutang pekerjaan yang kita kemudian bisa mempekerjakan diri kita. Tidak. Dosa itu hutangnya darah. Dan tidak pernah ada yang bisa bayar hutang darah. Hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Hutang darah hanya bisa diselesaikan oleh darah. Dan tidak pernah ada orang yang bisa memberikannya kecuali Yesus. Itu sebabnya dia mati di kayu salib. Itu sebabnya dia ada menderita di kayu salib untuk kita semua. Di salib itulah dia bayar hutang dosa kita dengan darahnya. Dan dari peristiwa itu kita dapat lihat hutang dosa kita dibayar lunas. Yesus menderita semua bagian tubuhnya, ya, menerima pukulan, menerima penderitaan yang sangat luar biasa. Dan darah yang tercurah itulah yang membayar hutang dosa kita. Dan Yesus mati. Tapi peristiwa itu, penderitaan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Mari kita mundur, tetap di 1 Korintus 15. Lihat ayat ketiga dan keempat. Dari peristiwa yang Yesus lakukan di kayu salib dan sudah selesai. Tapi peristiwa itu tidak berhenti di situ. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu dapat memperhatikan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, hari ini mari kita lihat. Yesus sudah selesai membayar hutang dosa kita. Dia sudah selesai dengan semua karyanya. Dan dia mati menanggung dosa saya, dosa Bapak Ibu semua. Yesus dikuburkan.
Tapi 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata, ada hal yang sangat penting yang kita harus ingat. Bahwa dia tidak mati selamanya, dia tidak kubur selamanya. 3 hari firman Allah bilang, dia bangkit. Itu sebabnya hari ini kita bisa berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus hidup. Karena firman Allah berkata, dia bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai dengan yang dikatakan kitab suci. Alangkah luar biasanya. Kebangkitan Yesus itu bukti kemenangan atas dosa dan maut. Benar, Yesus harus mati di kayu salib membayar hutang dosa kita. Benar, dia harus mati karena dia kemudian ada di dalam maut, menanggung dosa kita. Tetapi kehidupannya menjadi bukti bahwa dia menang atas dosa, dia menang atas maut. 1 Korintus 15, mari kita lihat lagi ayat 55. Kita masih lihat beberapa ayat di 1 Korintus 15. Lihatlah ayat 55, berkata demikian. Sedikit di ayat 54 bagian atas, bagian bawah, 54. B saya bacakan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu, hari ini kita melihat karena Yesus hidup, Yesus bangkit, dosa tidak lagi berkuasa. Itu sebabnya kita dapat berkata haleluya, Yesus sudah menang. Kematian Yesus memastikan hutang dosa saya, hutang darah atas dosa saya dibayar dan ditanggung oleh Dia. Tapi kebangkitan Yesus memastikan bahwa upah dosa yaitu maut sudah dikalahkan. Sekali lagi, kematian Yesus memastikan hutang dosa saya itu dibayar, lunas. Tapi kebangkitannya memastikan bahwa upah dari dosa itu adalah maut, telah dikalahkan. Sebab itu 1 Korintus 15 berkata, hai maut, di mana sengatmu? Tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi karena upah dosa itu sudah dikalahkan. Persoalan terbesar dari kita umat manusia dalam dunia ini yaitu dosa sudah dibereskan Yesus oleh kematiannya di kayu salib. Dosa-dosa kita dibereskan oleh Yesus, diselesaikan oleh Dia di kayu salib. Dan ketakutan terbesar kita manusia akan kematian sudah dikalahkan melalui kebangkitannya. Dan itu sebabnya tadi kita baca 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, pesan yang ingin saya sampaikan hari ini, Yesus sudah menang. Yesus sudah menang. Dan ayat 57 berkata, Dia beri kemenangannya untuk saya dan saudara. Victory in Jesus. Ingat, kalau kita menang, itu diberi. Itu pemberian Allah. Itu anugerah Allah. Karena kita tidak pernah bisa membayarnya. Terlalu mahal. Kita tidak pernah dapat membeli anugerah Allah dengan kebaikan kita. Kita tidak pernah dapat memberi anugerah Allah dengan harta kita. Kita tidak pernah dapat membeli anugerah Allah dengan kekuatan kita. Kita diberi kemenangan. Mari buka bersama dengan saya Roma pasal 5 ayat yang kedua. Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu, Roma menuliskan hanya karena iman
kita bisa menerima pemberian Allah. Oleh karena anugerahnya, saya, Bapak Ibu, kita dilibatkan Tuhan dalam perayaan kemenangannya. Waktu dia berseru, sudah selesai. Ada kemenangan yang diberikan kepada anak Allah. Tapi Allah melakukannya, memberikannya untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara, melalui Yesus Kristus. Dan kita dapat menerimanya dengan iman. Saat kita dengan iman percaya dan menerima dia, kita dapat juga berseru, aku menang. Saya berharap Paskah yang kita lewati, yang kita dapat rayakan hari ini adalah satu saat yang dapat kita lihat bahwa kita dapat merayakan bukan saja Yesus yang menang, tapi dia memberi kemenangannya kepada kita sehingga kita dapat lihat. Kemarin Jumat saya katakan, Yesus sudah mencapai finish, Yesus sudah menang. Dia merayakan kemenangannya, dia sudah ada di finish. Tapi kita perlu ingat, dia juga tetap ada di sana. Untuk apa? Menanti kita yang sedang dalam pertandingan iman. Menanti kita yang sedang dalam gelanggang. Untuk apa? Memberi kita, melatih kita untuk menang. Menanti kita untuk menang. Bahkan dia menyertai kita untuk menang. Hari ini Bapak Ibu, ada seruan yang kita sudah dengar. Yesus berkata, sudah menang, sudah selesai. Kiranya kita pun dapat berseru dengan hal yang sama. Aku menang bersama Yesus. Saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes 3 ayat 16, saya tidak akan bacakan. Tapi firman Allah berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Waktu kita percaya, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dosa kita dihapuskan dan kita menerima janji hidup yang kekal. Kita masih menjalani pertandingan hidup kita. Saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita, firman Allah berkata begini, dosa kita dihapuskan, kita disucikan. Tapi masihkah kita dapat berbuat dosa? Masihkah kita dapat jatuh dalam dosa setelah kita disucikan? Jawabannya masih. Kenapa? Kita masih hidup di dalam dunia ini. Masih ada dalam pertandingan dunia ini. Kita masih berjuang mengalahkan dosa. Tetapi ketika kita membawa kemenangan Kristus dalam hidup kita, dosa tidak lagi menguasai kita. Artinya kita bisa berdoa, meminta pertolongan Tuhan untuk kita lepas dari dosa, untuk kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Saat Anda lakukan kesalahan, saat Anda jatuh dalam dosa, datang kepada Tuhan, minta pengampunannya. Dia setia dan adil untuk menolong kita. Asal kita jangan kemudian main-main dengan dosa. Saya mengajak Bapak Ibu buka 1 Yohanes 1. Suratan 1 Yohanes pasal yang 1. Ayat yang ke-9. Ada satu catatan yang penting di sana. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, waktu kita terima kemenangan Tuhan, Dia menghapuskan dosa kita, Dia menyucikan kita. Yesaya berkata kita bahkan lebih putih dari salju. Hidup kita disucikan, tapi ada kalanya dalam perjalanan hidup kita masih terbuka kesempatan melakukan kekeliruan. Saat ada kesalahan, cepat mengaku dosa kita. Dia setia dan adil. Minta kekuatan Tuhan supaya kita tidak hidup lagi terus-menerus di dalam dosa. Dan firman Allah berkata Dia memberikan kekuatan. Dosa tidak lagi berkuasa. Yang kedua, kita pun masih akan mengalami kematian. Tetapi waktu Kristus jadi kemenangan dalam hidup kita. Kemenangan Kristus ada dalam hidup kita. Kematian tidak lagi menakutkan. Karena sama seperti Yesus sudah bangkit, kita pun setelah kematian tubuh jasmani kita ini juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu sebabnya firman Allah berkata, kemenangan Yesus atas dosa dan maut
Dia melepaskan kita dari dosa, dia mengampuni kita dari dosa. Tapi dia juga melepaskan kita dari kematian yang mengerikan. Kematian jasmani kita masih bisa terjadi. Tapi sama seperti Yesus bangkit, kita pun akan dibangkitkan. Saya tidak bisa membahas terlalu lama, tetapi ada catatan yang menarik yang saya harap Bapak Ibu bisa melihat sejenak. Kita kembali ke 1 Korintus 15. Bagaimana kebangkitan yang Tuhan sediakan bagi kita yang membawa kemenangan Kristus di dalam kita. Saat nanti kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, tubuh kita akan kemudian mengalami pemulihan di dalam Dia. Ada Bapak Ibu, saya tidak bisa membacakan ayatnya cukup banyak, tapi Bapak Ibu nanti bisa melihat catatannya di 1 Korintus 15 ayat 40, ayat 42, 43, 44, ayat 47 ya dan 49. Tapi saya ingin menyingkatkannya begini. Ketika kita mengalami kebangkitan dalam Kristus, ada sifat-sifat kebangkitan yang Allah taruh dalam hidup kita dan mengubah hidup kita dengan sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 42 dan seterusnya, ditaburkan dalam kebinasaan, tapi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, tapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, tapi akan dibangkitkan dalam kekuatan. Ditaburkan dalam tubuh alamiah, tapi nanti akan dibangkitkan dalam tubuh rohania. Ditaburkan dalam tubuh dari debu tanah, tapi akan dibangkitkan dari tubuh dari surga. Ditaburkan dalam tubuh dari daging dan darah, tapi akan dibangkitkan dalam tubuh yang diubahkan. Ditaburkan dalam tubuh yang dapat mati, tapi dibangkitkan dalam tubuh yang tidak dapat mati. Artinya ada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, ini adalah satu berita yang sangat luar biasa buat kita. Dosa dan maut sudah dikalahkan. Yesus sudah menang dan berita bahagianya adalah kita mendapatkan jaminan untuk juga berkemenangan sepanjang waktu kehidupan kita. Bukan hanya waktu nanti kemenangannya. Firman Allah berkata begini, kemenangan yang Yesus berikan mulai saat kita percaya kepada Dia. Terus. Kemenangan itu terus jadi bagian kita. Terus. Sampai di akhir gelanggang pertandingan hidup kita masing-masing. Hari ini ingatlah, kemenangan Yesus jadi kemenangan kita. Terima dengan iman. Kita bukan hanya dengar, kita bukan hanya percaya bahwa Dia sudah menang. Amin, Dia sudah menang. Tapi hari ini firman Allah berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan Kristus kita terima karena kita beriman kepadanya. Dan kemenangan Kristus itulah yang menjadi dasar kemenangan-kemenangan kita. Itu sebabnya kemarin Jumat kita baca Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, hari ini kiranya kita dapat mengingat ada hal luar biasa yang Yesus berikan. Tubuh, darahnya tercurah. Supaya Dia bisa memberikan saya dan Bapak Ibu kemenangan. Dan itu bukan kemenangan yang sementara. Kemenangan yang abadi. Dalam dunia ini Anda lihat banyak kemenangan-kemenangan. Mungkin Anda pernah melihat Markus dan Kevin Sanjaya. Saya termasuk penggemar bulu tangkis, meskipun saya enggak pandai bulu tangkis. Tapi saya ingin Anda bayangkan, ketika mereka menang di Asian Games, dapat medali, saya nonton begitu rupa. Dan waktu mereka menang, yang bertanding dia, yang menang mereka. Tapi kemenangannya itu dapat saya nikmati, kemenangan itu dapat saya rasakan. Saya ikut menang, saya ikut bersuka cita, karena serasa kemenangannya itu menjadi milik saya. Kemenangan Markus dan Kevin jadi milik saya.
Itu gambaran secara sederhana. Tapi apa yang Yesus lakukan? Jauh dari itu. Yesus sudah menang. Dan dia beri kemenangannya untuk kita. Itu sebabnya ajakan Paulus, mari kita perhatikan kembali ke 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah. Saya harap kita memperhatikan hal ini. Atas segala perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Yang kita tidak pernah dapat pahami sebagai manusia. Ada ajakan Paulus, syukur kepada Allah. Ada satu kalimat yang menjadi perenungan buat saya harap untuk kita semua. Kapan kita terakhir kali benar-benar bersyukur untuk dosa yang sudah diselesaikan Yesus dari hidup kita? Saya tidak tahu ini Paskah keberapa yang saudara ikuti sepanjang hidup saudara. Berita salib keberapa yang saudara dengar. Kapan kita terakhir kali benar-benar bersyukur untuk dosa yang Tuhan hapuskan? Atau kadang-kadang kita ada di rumah Tuhan. Tapi masalah kita membuat kita tidak bisa benar-benar bersyukur kepadanya. Sampai ada firman Allah yang berkata, bangsa ini memuji dengan mulutnya, tapi hatinya jauh dari aku. Atau jangan-jangan kita ada memuji Tuhan, tapi kesibukan kita yang mengisi pikiran kita. Atau jangan-jangan justru masalah-masalah pelayanan, kesibukan pelayanan, atas nama pelayanan yang membuat kita tidak bisa benar-benar bersyukur. Tapi hari ini, mari perhatikan ajakan Paulus. Kalau kemenangan itu diberikan gratis. Ada ajakan syukur kepada Allah. Mari kita buka Mazmur 98. Mazmur 98. Ada satu catatan bagaimana kita memberikan ucapan syukur. Mazmur pasal 98. Kita yang merasakan kebaikan Tuhan, menerima kemenangan di dalam Dia. Syukur kepada Allah. Ayat yang pertama, Mazmur 98 ayat yang pertama. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bapak Ibu, hari ini saat kita mengingat, saat kita melihat Tuhan menang dan Dia memberikan kita kemenangan, mari kita naikkan syukur. Syukur, terima kasih Tuhan untuk dosa yang Engkau hapuskan. Terima kasih untuk kemenangan yang Engkau beri buat saya. Benar kita boleh naikkan doa permohonan dalam situasi krisis, dalam situasi yang hari-hari ini sulit. Kita boleh naikkan permohonan. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita sejenak berikan ucapan syukur yang terbaik. Kenapa? Karena Dia memberikan kemenangan buat kita. Beri waktumu untuk secara pribadi berterima kasih untuk dosa yang Tuhan sudah hapuskan, untuk kekuatan, untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Dan saya percaya ucapan syukur kita akan naik menjadi satu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan bukan itu saja yang diajak oleh Paulus. Ya.
Karena Paulus pun memberikan kita catatan yang sangat istimewa. Selain kita dapat bersyukur kepada Tuhan, kita yang sudah diberi kemenangan oleh Tuhan, dianugerahi kemenangan oleh Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan dengan hidup kita? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang menang dalam dunia ini? Mari kita turun kembali ke 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 58 memberi kita catatan apa yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang menang, yang diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 58 saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, setiap kita yang sudah merasakan, melihat kemenangan, bahkan diberi kemenangan oleh Tuhan. Kita mau menjalani hidup kita ini, ada patokan, ada petunjuk yang firman Allah berikan melalui tulisan Paulus ini. Ada 3 hal yang saya harap Bapak Ibu perhatikan. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ini. Saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nomor 1, berdirilah teguh. Kalau kita sudah menerima kemenangan dalam hidup kita dari Tuhan, berdirilah teguh. Dalam beberapa terjemahan berdirilah teguh mempunyai arti begini, tetap tenang. Bapak Ibu, kita sudah terima kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Situasi hari ini boleh bergelora, boleh banyak hal yang menakutkan. Tapi firman Allah berkata, berdiri teguh. Hai anak-anak Tuhan yang sudah diberi kemenangan oleh Tuhan, tetap tenang. Bagaimana mungkin saya bisa tenang? Bagaimana mungkin saya bisa dapat tetap tahan teguh situasi seperti ini? Kemenangan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita. Berdirilah teguh mempunyai pengertian, tetap tenang. Tetap setia. Situasi hari ini membuat kita secara khusus dalam ibadah-ibadah kita. Sudah beberapa minggu kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi firman Allah berkata begini, kalau engkau terima kemenangan Tuhan, tetap setia. Beribadah dengan hanya melihat smartphone tentunya mengurangi kenyamanan kita. Mungkin beberapa saudara bisa menyambung ke televisi Smart TV, puji Tuhan. Tapi saya berharap Anda tetap setia. Mungkin tidak bisa seperti yang kita biasa alami. Tetap setia, itulah berdiri teguh. Berdiri teguh juga berarti tetap tabah di masa yang sulit. Tetap tenang, tetap setia, tetap tabah. Kemenangan dari Kristus membuat kita sanggup tetap tenang, tetap setia, tetap tabah. Kita berdiri teguh. Artinya kita dari anak-anak Tuhan yang diberi kemampuan untuk siap menghadapi tantangan apapun yang ada di hadapan kita. Hidup tidak akan lebih mudah, hidup akan jauh lebih sulit, tantangan akan semakin mengerikan karena kita hidup di masa-masa akhir zaman. Tapi firman Allah berkata, kita yang terima kemenangan dari Tuhan, kita dapat berdiri teguh, kita tidak akan menyerah dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ingat firman Tuhan hari ini, saudara-saudara yang kekasih, yang pertama, berdiri teguh, tetap kuat, tetap tabah. Banyak hal-hal yang kita alami. Seluruh dunia mengalaminya hari-hari ini. Tidak memandang bulu. Orang yang punya jabatan tinggi. Sampai orang yang mungkin harus ada tinggal di luar. Semuanya mengalami kesulitan yang sama. Tapi setiap anak-anak Tuhan yang terima kemenangan dari Tuhan. Firman Allah berkata, berdiri teguh. Tabah,
setia, tidak menyerah menghadapi kesulitan. Yang kedua, firman Allah berkata begini, jangan goyah. Jangan goyah. Kita tidak berjuang untuk meraih kemenangan. Kita sudah diberi kemenangan. Terima dengan iman. Kita sekarang berjuang berlandaskan, berdasarkan kemenangan yang Yesus sudah anugerahkan buat kita. Terima itu dengan iman. Syukur kepada Allah yang sudah memberikan kita kemenangan. Sebab itu firman Allah berkata begini, jangan goyah. Jangan goyah itu artinya jangan mudah bergeser. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang punya pengharapan iman yang teguh kepada Tuhan. Jangan bergeser dari apa? Dari pengharapan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Kolose 1. Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu, jangan kita bergoyah, jangan kita bergeser dari pengharapan kita di dalam Injil Kristus. Karena itu baca firman Allah, minta Roh Kudus menjelaskannya. Mengapa hari-hari ini banyak hal-hal yang ingin menggeser kita dari kepercayaan kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang ingin menggoyahkan kita dari kepercayaan kepada Tuhan. Kami terima banyak video, disertai pertanyaan, ini mana yang betul? Sangat miris melihat hari-hari ini hamba Tuhan satu dengan yang lain sangat saling menyalahkan. Tapi saya ingin mendorong Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang tidak memberkati saudara, hapus, jangan lihat itu. Baca firman Tuhan, kembali pada firman Allah. Karena firman Allah berkata kita tidak boleh goyah. Berdiri teguh, sabar, tahan. Dan jangan goyah. Baca firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami hari-hari ini, kami coba menyiapkan renungan 7-9. Saya berharap ketika Bapak Ibu mendengarkannya, bukan hanya mendengar begitu saja. Kami berterima kasih untuk setiap support ketika Bapak Ibu katakan kami diberkati mendengar ini, puji Tuhan. Tapi saya berharap setiap yang Anda dengar, baca, renungkan, lalu lakukan. Itu yang akan menolong kita untuk tidak goyah menerima semua kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada saat-saatnya ibadah keluarga. Sekali lagi tidak mudah mengadakan ibadah keluarga melalui online. Tapi ajak keluarga-keluarga Anda. Dan saya percaya ketika kita tetap memberi hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, hadirat Allah tetap ada di rumah saudara masing-masing. Ajak keluarga Anda untuk baca firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini mereka punya anak-anak punya banyak waktu dan mereka punya banyak waktu untuk main handphone, untuk main game. Ajak mereka juga beri waktunya untuk baca firman Tuhan. Ajak mereka untuk berdoa. Saya percaya program-program yang berulang kali diberitahukan kepada Bapak Ibu bukan sebuah program yang hanya untuk mengisi kekosongan, tidak. Saya percaya itu Tuhan taruh untuk kita lakukan. Waktu Bapak Ibu diajak El Shaddai bernyanyi, mari menyanyi, mari memuji Tuhan. Supaya apa? Kita tetap teguh di dalam Dia. Saya ingin kita baca dulu satu ayat, Roma pasal 12. Saya ingin sedikit menyinggung apa yang kita sudah programkan dalam gereja kita. Roma 12 ayat 12. Supaya kita teguh dan tidak goyah. Roma pasal 12 ayat 12. Firman Allah berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita mau teguh dan tidak goyah, firman Allah memberi caranya. Bersukacita. Waktu
Waktu Anda ada kesempatan El Shaddai bernyanyi, bernyanyilah memuji Tuhan. Mungkin Anda mendengar beberapa rekaman yang sudah dibuat oleh rekan-rekan atau hamba-hamba Tuhan. Atau bahkan pun setiap keluarga El Shaddai yang lain. Ikutlah bernyanyi. Pujilah Tuhan. Anda punya kesempatan memasang lagu-lagu, pasang lagu-lagu yang memuji nama Tuhan. Supaya ada sukacita dalam hidup kita. Firman Allah berkata, bertekunlah dalam doa. Saya mendorong Bapak Ibu yang Tuhan beri kemampuan bernyanyi. Nyanyilah, rekam, bukan untuk tujuan lain. Kalau Anda rekam, kirim ke call center, dan call center kirim ke semua keluarga El Shaddai yang lain. Satu tujuan kami, keluarga El Shaddai yang lain bersama-sama memuji Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu jangan ragu, jangan takut. Anda dipakai Tuhan untuk mengajak orang lain memuji Tuhan. El Shaddai berdoa, mengajak Bapak Ibu sediakan waktu 1 jam setiap hari. Duduk di kaki Tuhan, berdoa, memohon kekuatan. Di sana kita diteguhkan, kita di sana dibuat untuk tidak bergeser dari iman kita. Sediakan waktu 1 jam untuk berdoa. Anda bisa pilih pagi hari, siang hari, atau malam hari. Mungkin Anda berkata, saya nggak bisa 1 jam terlalu lama, baik. Anda boleh ambil waktu dulu, mungkin lebih singkat. Kedua, hari-hari ini kami sudah mulai mendoakan 1 hari, 1 keluarga. Saya sangat percaya itu bukan sesuatu yang kita buat demikian saja. Tapi saya sungguh ingin Bapak Ibu bangkitkan sukacitamu untuk berdoa. Bahwa nama-nama yang sudah dituliskan, itu dituliskan bukan hanya satu maksud untuk Bapak Ibu tahu, tapi sebutkan nama-nama itu dalam doa saudara. Minta Tuhan menguatkan dia, meneguhkan dia, memberikan dia ketabahan, memberikan dia sukacita melewati semua masa-masa ini. Dan saya percaya kekuatan dari Tuhan akan menjadi bagian seluruh kehidupan kita. Kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tabah, menjadi anak-anak Tuhan yang teguh dan tidak goyah. 1 ayat lagi dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Kalau kita terus teguh dalam Tuhan, kita tidak goyah, ini menjadi bagian hidup kita. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Apa yang sudah dituliskan ya, di dalam bagian ini juga akan menjadi bagian kemampuan yang kita juga miliki. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu, kalau kemenangan Yesus terus ada dalam hidup kita, apa yang menjadi bagian firman Tuhan, itu juga akan menjadi kekuatan kita. Jangan mau digeser oleh apapun juga. Jangan mau tukar kemenanganmu dengan apapun juga. Tetap teguh dan jangan mau digoyahkan oleh apapun juga. Yang terakhir ketiga, kita kembali 1 Korintus 15 tadi. Berdiri teguh, jangan goyah. Yang terakhir, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jika Kristus sudah menang, kemenangannya diberikan kepada kita, maka kita bukan hanya jadi orang yang teguh, bukan hanya jadi orang yang tidak goyah, tapi firman Allah berkata kita akan giat dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kita mengarahkan seluruh hidup kita ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan saya ingin mendorong Bapak Ibu giat dalam pekerjaan Tuhan, bukan hanya di gereja. Hari-hari ini Bapak Ibu tidak bisa ada di gereja, tapi Anda tetap dapat giat melayani Tuhan. Giat artinya begini, kita senantiasa melimpah dalam pekerjaan yang baik untuk Tuhan. Melimpah dalam pekerjaan yang baik itu maksudnya begini Bapak Ibu. Kita senantiasa setiap hari terus ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang baik maksudnya bagaimana? Kualitasnya baik.
Kita siapkan segala sesuatu dengan baik. Bapak ibu yang ada di rumah, ibu-ibu yang ada di rumah, Anda jadikan rumah Anda tempat yang istimewa. Hari-hari ini ketika banyak seruan, stay at home, di rumah aja. Anda jadikan rumahmu adalah tempat yang penuh sukacita. Anda arahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Siapa yang Anda layani? Keluarga Anda. Dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Hentikan semua omelan, aduh di rumah aja, aduh gak bisa gini, aduh gak bisa begini. Stop semua keluhan. Jadikan rumah Anda satu rumah yang penuh dengan sukacita. Atur rumah Anda dengan baik. Siapkan kegiatan-kegiatan dengan baik. Ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, kita melimpah dalam pekerjaan yang baik, kualitasnya baik. Tapi ternyata bukan hanya kualitasnya yang baik, kuantitasnya baik. Kuantitas itu artinya jumlahnya. Jadi bukan hanya, wah maaf ya kita gak bisa ngapa-ngapain, sekarang kan serba susah, ya sudah kita gak usah lakukan apa-apa. Tidak, anak-anak Tuhan, Anda selalu punya cara untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Kita diberi Tuhan kemenangan. Dan kemenangan dari Tuhan tidak tergantung situasi. Kemenangan dari Tuhan tidak tergantung pada hal-hal yang terbatas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia memampukan kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Dengan semangat, dan firman Allah berkata bahwa apa yang kita lakukan, perhatikan, bukan untuk kepentingan kita. Kita sudah menang. Firman Allah berkata, berdiri teguh. Jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Limpahlah dalam pekerjaan Tuhan yang baik kualitasnya, baik kuantitasnya untuk pertumbuhan rohani orang lain. Tuhan memberikan kemenangannya untuk kita. Kita pun punya tugas yang sama, berikan kemenangan dari Tuhan untuk orang yang lain. Dunia ini akan berlalu, dunia ini akan bergoncang. Tapi saya dan saudara punya tugas, wartakan kebaikan, beritakan kebaikan, nyatakan apa yang ada dalam imanmu, kebenaran, kemenangan dari Kristus. Firman Allah berkata, giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu saya sangat mendorong Bapak Ibu, lakukan apapun juga yang Anda bisa lakukan. Kalau Anda tidak tahu, aku harus buat apa? Berdoa. Tuhan, beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Mulai dari hal-hal yang kecil. Tadi saya katakan, mungkin Anda nggak bisa bagi karena Anda terbatas. Bagi semangatmu, bagi pujianmu. Anda berdoa, Anda nyanyi, rekam, Anda kirim supaya orang-orang juga dapat dikuatkan. Anda berdoa, doakan satu hari satu keluarga. Adalah satu gerakan lagi yang ingin kami dorong pada Bapak Ibu. El Shaddai peduli. Saya mendengar ada banyak orang yang karena keterbatasan media, mereka tidak dapat dijangkau dengan media sosial, tidak dapat mendengar renungan, tidak dapat melihat tayangan online. Ya kami belum menemukan cara untuk dapat menjangkau mereka satu persatu karena cukup banyak. Tapi hari ini dari tempat ini saya ingin mendorong Bapak Ibu. Anda bisa giat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam gerakan El Shaddai peduli. Anda punya medsos? Anda punya televisi? Tapi kita tetap ikuti anjuran pemerintah. Tidak membuat orang berkumpul dalam jumlah yang banyak. Mungkin Anda tahu, 1 atau 2 tetangga terdekat Anda. Mungkin karena faktor usia, kesulitan untuk menyalakan medsos dan sebagainya. Ajaklah untuk datang beribadah bersama dengan saudara. Itu salah satu Anda giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan ada kegiatan beberapa minggu ke depan, El Shaddai berbagi. Gereja sudah melakukan beberapa kegiatan kemanusiaan, tetapi kami memutuskan tidak mempublikasikannya. Tapi minggu depan kami ingin mengajak Bapak Ibu, ikutlah El Shaddai berbagi. Kami akan berbagi kepada jemaat yang membutuhkan, juga lingkungan yang ada di belakang. Dan semuanya akan dikelola oleh panitia Paskah. Bapak Ibu bisa ikut. El Shaddai peduli bagi tetangga di sekitarmu. El Shaddai berbagi. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Bahkan mungkin hal-hal yang tidak diprogramkan dari gereja. Bapak Ibu lakukan itu. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Limpah dengan pekerjaan Tuhan yang baik. Kualitasnya dan kuantitasnya.
Dan ingat, berdiri teguh, tidak goyah. Giat semuanya kita melakukannya dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Didasari oleh kemenangan yang Dia berikan, kita bisa teguh. Dengan kemenangan yang ada dalam hidup kita bisa tidak goyah. Dan kemenangan yang membuat kita kemudian giat dalam pekerjaan Tuhan. Ditutup dengan kalimat demikian. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Segala jerih payahmu, keletihanmu, kelelahanmu, kerja kerasmu, susah payahmu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena kita lakukannya bukan untuk mendapat sesuatu. Kita lakukannya karena kita sudah dapatkan kemenangan. Dan yang kita lakukan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Bukan untuk kemegahan kita, tetapi sebagai rasa syukur kita. Dan saya percaya segala sesuatu akan menjadi berkat, tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15, mari kita lihat ayat 14. Mengapa tidak sia-sia? Karena kita memberitakan kebangkitan Kristus melalui hidup kita. Saya bacakan ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sampai di sini. Ini dibuka dengan kata andai kata. Tapi kita sudah tahu kenyataannya, Yesus bangkit. Dan karena itu, apa yang kita lakukan, pelayanan kita, keteguhan kita tidak akan sia-sia. Tapi melalui kebangkitan Yesus, kita tahu anugerahnya tidak pernah sia-sia untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara. Karena itu bekerja, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu ayat lagi, 1 Korintus 15 ayat 10. Kiranya contoh yang dari Paulus ini jadi kekuatan buat kita. 1 Korintus 15 ayat 10. Saya akan bacakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, hari ini saya percaya kita dapat bekerja ya dengan sungguh-sungguh. Bahkan Paulus berkata begini, aku bekerja keras melampaui yang lain. Kita teladani dia. Untuk kemudian membuat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kemenangan yang Dia berikan dalam hidup kita tidak sia-sia. Kenapa? Waktu kita berteguh, kita membagikan sesuatu, kita sedang menyatakan kepada dunia kemenangan Kristus. Kita sedang menyatakan kepada dunia apa yang kita imani. Dan saya percaya kita akan diberikan kelimpahan di dalam Tuhan. Hadapi semua tantangan bersama dengan Tuhan hari-hari ini ya. Tidak ada dosa yang tidak terkalahkan oleh kemenangan Yesus yang sudah membebaskan kita. Tidak akan ada masalah yang tidak terpecahkan karena Yesus yang sudah mengalahkan maut. Tidak ada ketakutan yang tidak dapat dikalahkan oleh damai sejahtera di dalam Kristus. Inilah semangat Paskah. Yesus sudah menang, Dia memberi kita kemenangan. Karena itu naikkan syukur kepada Dia. Dengan cara berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kemenangan dari Tuhan, bersama Tuhan, di dalam Tuhan, beserta dengan Anda. Dan kita bisa bersama-sama berkata, victory in Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan beri. Berterima kasih untuk kasih Tuhan. Haleluya.
singer, choir dapat kembali membantu saya di tempat ini. Haleluya. Hari ini mari bersyukur untuk kemenangan Tuhan. Terlalu banyak yang Dia buat. Rencananya sempurna atas kita. Haleluya. Haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu, banyak yang Tuhan sudah berbuat bagi kita. Dia mengerti segala yang kita perlukan, termasuk kebutuhan utama kita. Dibebaskan dari dosa. Sebab itu rancangannya sempurna bagi kita. Hari ini, di hari yang istimewa, mari berikan ucapan syukur yang terbaik. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ataupun yang ada di rumah, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup. Terima kasih untuk kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terlalu indah rancangan ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari beri ucapan syukur-Mu, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia. Terlalu indah kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku
bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan untuk dosa-dosa kami yang sudah Engkau lepas, untuk pengampunanmu di atas kayu salib. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, besar karyamu, besar anugerahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian, ucapan syukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih untuk kemenangan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Karena kami tahu tidak ada lembah kelam yang tidak dapat kami lewati. Terima kasih Tuhan, karena kemenangan-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati karena hadir-Mu. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang ku lewati, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan
Putri Vena Wiono akan berdoa. Bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Amin. Yes. Tuhan, Terima kasih Tuhan. buat kasih setiamu Terima kasih di Yesus. dalam Terima kasih. hidupku. Amin. Ku bersyukur Haleluya. Haleluya. Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab semua yang sudah Engkau lewati, dan hanya satu alasanmu, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk setiap proses yang Engkau lewati Tuhan. Sejak Jumat kemarin kami memperingati kematian-Mu. Kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau rela Tuhan membuat satu rencana yang begitu indah buat kami seluruh umat manusia. Engkau tahu Tuhan, hanya dengan darah-Mu saja kami boleh diselamatkan. Sebab itu Engkau rela datang ke dunia ini hanya dengan satu alasan, supaya kami diselamatkan. Dan pagi hari ini kami merayakan kemenangan-Mu Tuhan. Kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan juga yang memberikan kemenangan itu buat kami semua. Terima kasih Tuhan, semua sudah Engkau pakukan di kayu salib. Dan kami boleh menerima semuanya Tuhan, kasih setiamu, keselamatanmu Tuhan. Bahkan semua rencana-rencanamu yang indah dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, meskipun kami mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup ini, tapi Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang menjadi gunung batu kami, perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu pagi hari ini tidak ada kata lain yang bisa kami ucapkan selain ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya ini Tuhan. Hanya ini yang bisa kami ucapkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau beri buat kami Tuhan. Kami tahu kami tidak layak, tapi kami ingin Tuhan, mulai saat ini Tuhan, kami mau belajar bersyukur. Kami mau belajar Tuhan melayani Tuhan dengan apa yang kami bisa Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami supaya kami tidak goyah Tuhan. Supaya kami bisa menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Memberkati Ibu Gembala Susan Malino. Tuhan memberkati hidupnya, memberkati pelayanannya. Terus berikan urapan-Mu buat hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat marifat Tuhan yang daripada Engkau menguasai hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap firman itu boleh dinyatakan buat kami, boleh diberitakan buat kami Tuhan, menjadi kekuatan Tuhan, menjadi bekal dalam hidup kami melayani Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Terus rayakan kemenangan dari Kristus. Bawa kemenangan Kristus dalam hidupmu. Berdiri teguh, jangan goyah.
giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah dapat membalas kasih-Mu yang luar biasa. Tapi ini hidup kami di hadapan-Mu. Pakailah kami seumur hidup kami untuk kami mewartakan, menyatakan apa yang kami imani kepada dunia di sekitar kami. Bahwa Engkau Allah kami, Allah yang menang. Engkau mati buat kami, tapi Engkau bangkit, hidup dan menang. Dan Engkau memberikan kemenangan buat kami. Itu yang kami mau nyatakan Tuhan. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Engkau sudah berikan. Dan doa kami, terus bawa kami tetap teguh di dalam Engkau. Tidak goyah, dan kami akan giat selalu melayani Engkau seumur hidup kami, seumur hidup kami Tuhan. Tolong kami setia Tuhan, sampai saatnya kami juga dapat mengatakan kami sudah selesai. Terima kasih untuk kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih untuk sukacita kami memuji Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Di rumah masing-masing, dalam keluarga masing-masing. Kami menyadari ada pergumulan yang tidak mudah hari-hari ini. Tapi hari ini kami mau bawa kemenangan-Mu dalam keluarga kami masing-masing. Kami tidak akan menyerah karena kami tahu Engkau yang menang bersama dengan kami. Kami berdoa berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Apa yang mereka kerjakan, biarlah menjadi naik sebagai ucapan syukur membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami percaya kemenangan dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga. Kalau ada yang mereka dalam kelemahan, kami bersatu hati berdoa pada saat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kemenangan, kekuatan bagi mereka. Setiap keluarga yang mungkin ada dalam kesakitan, dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus, Engkau memberikan mereka kekuatan. Yang sedang ada dalam masalah, di dalam nama Yesus, ada jalan keluar yang baik buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Berkati, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat-Mu dengan sukacita. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan saudara-saudaraku di tempat ini, mari kita terima dengan penuh ucapan syukur, berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kekuatan dari Allah Roh Kudus, ada menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita dengan sukacita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.